Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc. Tentunya kita dalam suatu program yang ditaja bersama dengan Radu Institute, yaitu program yang ditunggu oleh mahasiswa dan peneliti-peneliti lainnya adalah bedah riset artikel. Pada kesempatan kali ini, sebuah riset artikel datang dari seseorang yang ingin dibahas, dibedah, terutama sekali yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan suatu bahasa pemrograman komputer dengan software R untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam suatu riset artikel yang akan kita bahas nantinya. Bedah riset artikel merupakan suatu program terbaik yang dimiliki oleh Radu Institute. Tentunya banyak program yang lainnya yang menjadi viral tentunya. Di antaranya adalah selain dari bedah riset artikel, tentunya Radu Institute juga memiliki International Research Class. Silahkan kunjungi Radu Institute dan dapatkan program-program bermutu tentang bagaimana membahas suatu riset artikel maupun menghasilkan suatu riset artikel. Oke, kita akan coba lihat riset artikel yang dikirimkan kepada kita melalui Radu Institute. Riset artikel kali ini terbit di dalam suatu Journal of Mathematics and Statistics Studies, termasuk ke dalam suatu riset artikel yang baru karena terbit di 2021, masih baru. Meskipun sudah setahun, ya anggap saja masih baru. Di mana riset artikel ini berjudul Estimating the Best Fitted Probability Distribution for Monthly Maximum Temperature at the Sylhet Station in Bangladesh. Jadi kalau kita lihat riset artikel ini sebenarnya itu sudah kita lakukan pada riset yang lain tetapi dengan metodologi yang sama. Maksudnya dalam riset artikel ini kita masih berbicara tentang distribusi peluang dengan menggunakan temperatur maksimum monthly. Jadi setiap bulan kita ambil data maksimum untuk stasiun di Bangladesh. Nah, ini merupakan suatu riset artikel yang sudah berulang-ulang kita bahas metodologinya, tetapi karena ini merupakan suatu riset artikel yang baru terbit tahun 2021 dan permintaan dari rekan-rekan kita harus bahas dengan baik. Dalam suatu riset artikel ini yang dilakukan sama saja menggunakan beberapa distribusi peluang, di antaranya adalah eksponensial, gamma, log normal. Log normal ini dalam bahasa lain disebut dengan Nakagami. Ada beta, ada normal, log normal, Erlang, power distribution, Rayleigh, dan Weibull. Ada lebih kurang 9 fungsi distribusi yang digunakan dalam riset artikel ini. Lengkap dengan fungsi densitas yang diberikan, dengan parameter shape dan scale yang telah diberitahukan, dengan range interval data yang harus dipenuhi. Dalam riset artikel ini mencari parameter atau estimasi parameter menggunakan maksimum likelihood yang kita bahas berkali-kali. Dan uji kebaikan atau goodness of fit test dia menggunakan diantaranya Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, ada chi-square test, ada dan seterusnya, tetapi tidak menggunakan uji grafik yang seperti kita selalu bahas. Di antaranya adalah density plot, cumulative distribution plot, ataupun quantile plot, lalu dilengkapkan dengan AIC, BIC, atau root mean square error, dan seterusnya.
Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan coba melakukan bedah riset artikel ini dengan menggunakan data temperatur yang telah kita peroleh di Pekanbaru. Oke, kita coba lihat data temperatur yang kita miliki. Data temperatur yang kita miliki, kita coba share. Nah, ini data temperatur, share. Nah, kita lihat data temperatur yang kita miliki adalah dari tahun 1990 sampai datanya sampai 1999. Oke. Ini kita catat di Sultan Syarif Kasim. Nah, BMKG-nya, kantor pencatat data temperatur, ada di Sultan Syarif Kasim. Ini data temperatur yang diberikan dalam satuan Fahrenheit. Jadi bukan Celsius ya. 80,8 Celsius untuk bakar orang semua. Ini dalam Fahrenheit. Nah, data yang ini akan kita olah untuk memodelkan dengan beberapa distribusi yang akan kita bahas nantinya dalam riset artikel ini. Oke, ini sekedar data. Jadi setelah data kita lihat, setelah riset artikel kita lihat, tentu langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah menghasilkan suatu bahasa pemrograman. Nah, kita lihat bahasa pemrograman yang telah kita susun dengan rapi, mudah dipahami untuk menyelesaikan masalah-masalah besar dalam suatu riset artikel. Kita coba buka R kita. Ini R kita share. Nah, ini R kita. Nah, dalam R ini kita masih menggunakan mixer. Kita masih menggunakan mixer. Untuk menggunakan mixer, beberapa fungsi densitas peluang yang kita akan bahas diantaranya Weibull, gamma, dan L-norm untuk komponen satu. Ingat, komponen satu artinya tidak ada campuran di sini. Dan kita akan menggunakan distribusi normal dengan bahasa genom. Kita tahu parameter distribusi normal ini rata-rata dan standar deviasi data. Lalu kita juga ada menggunakan distribusi log gamma atau Nakagami. Dengan nilai awal Nakagami omega itu adalah jumlah kuadrat data dibagi dengan banyak data. Dan M-nya itu adalah 4,4 akar U2B kurang U1B, akar 2 dan seterusnya. Dapat dilihat sendiri ada dua parameter untuk Nakagami, omega dan M. Lalu kita menggunakan bahasa optim untuk melakukan proses metode numerik Newton-Raphson dalam mendapatkan parameter yang sesungguhnya jika parameter awal diberikan omega dan M. Ini ingat, ini adalah log likelihood-nya min sum log denaka. Denaka ini density-nya, fungsi densitasnya. Dan itu ada di library Nakagami. Jadi perlu Anda install dua paket, mixer dan Nakagami. Ingat, mixfit adalah untuk mendapatkan parameter AIC dan BIC. Sedangkan dalam beberapa teori, kita akan menguji kebaikan model dengan menggunakan density plot, yaitu bagaimana model menangkap histogram data dengan density plotnya, density fit 1 untuk Weibull, density fit 2 untuk gamma, density fit 3 untuk log normal, XXX ini untuk normal, karena tadi kita beri nama XXX4 itu density normal. Lalu yang FNK itu adalah density Nakagami, ini FNK, DNAKA, XXX. Nah, MLEN1 ini parameter omega dan ini parameter M-nya.
Oke, saya rasa jelas sekali keterangannya. Coba kita panggil data kita dulu. D1 kita run data kita. Kita run data kita D1. Edit. Run. Run and selection. Oke, kita panggil data kita. Data temperatur. Kita lihat temperatur. Data kita, data temperatur. Nah, ini dia. Oh, ini maksimum. Bukan maksimum. Kita ambil di. Kita panggil temperatur. Temperatur. Mana ada temperatur? Bukan ini. Temperatur itu cuma. Temperaturi. Temperaturi. Oke, kita enter. Oops, bukan. Kita cari manual saja. Temperatur. Kita cari temperatur. Mana temperatur kita? Exchange rate. Kita panggil temperatur yang pertama kali. Temperatur. 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 Cari manual aja deh. Mana data temperatur kita? Wind speed bukan, wind speed kecepatan angin. Data kita data temperatur. Mana temperatur? Mana data kita temperatur? Itu untuk sekejap kita cek data temperatur kita. Mana data temperatur kita? Jika data temperatur, data temperatur kita buka dalam CSV. Lalu kita coba lihat ke konsol, kita ambil ke filenya heat. Kita melihat data yang ditampilkan caps lock. Heat data heat D1. Enter. Nah, ini data kita. Ada station, ada date, ada name, ada temperature. Pada kolom ketujuh. Jadi kolom ketujuh kita ambil balik ke sini, ambil kolom ketujuh D1 kolom ketujuh X. Kita run X. Konsol kita panggil data X kita run saja. Banyak sekali datanya. Lebih dari 2.700 data. Untuk temperatur dari tahun 90 sampai 99 ini adalah daily, hariannya. Tidak sama dengan jurnal bulanan. Kita ambil harian saja. Oke, setelah data sukses kita panggil, lalu kita library kita panggil mixer kita, lalu kita panggil Nakagami kita. Kita lihat konsol kita. Nah, ini telah berhasil kita panggil. Lalu kita jalankan fit setiap model kita jalankan. Ini kita jalankan setiap model kita run. Model kita runkan, kita kembali ke konsol. Fit 1 jalan, fit 2 selesai, oke semua selesai. Kita mau lihat fit 1 parameter yang diberikan, fit 1. Wah, ini untuk Weibull 1 komponen, setnya 35, scale-nya 82. Lalu untuk fit 2, kita coba fit 2. Fit 2. Oke, kita lihat fit 2 kita untuk gamma tanpa campuran karena dia disebut satu komponen.
setnya 960, rate-nya 11,85. Lalu kita lihat lagi fit 3. Fit 3 kita adalah log normal. Ini dia, ini log data dan standard deviation log data. Nah, di sini nampak parameter-parameter yang kita gunakan. Lalu kita juga mengambil MLN, kita lihat parameter untuk Nakagami. Kita ketik di sini MLN. Kita panggil MLN, LEN. Nah, ini adalah parameter omega ini M. Wah, ini mantap sekali, konvergen. Artinya jalanlah program itu sukses dengan nilai awal yang diberikan. Lalu setelah ini normal nggak perlu kita bahas, normal karena rata jelas sekali parameternya, rata-rata data dan simpangan baku data. Setelah sukses kita dapatkan semua parameter, tentu langkah berikutnya adalah kita uji dengan kemampuan dia menangkap histogram data. Kita coba model kita menangkap histogram data setiap model. Kita run. Nah, ini dia. Di sini kita coba lihat. Di sini merah Weibull agak mencong, agak jauh. Biru gamma agak ke bawah. Sedangkan yang oranye, yang hitam, dan yang hijau, dia menempel seolah-olah hampir sama. Di mana log normal, dan Nakagami itu seolah-olah yang terbaik. Nah, kalau yang biru nampak di sini gamma saja di bawahnya, belum sanggup mencapai yang maksimum histogram, sedangkan merah Weibull dia agak mencong ke kanan. Sedangkan yang hitam, yang oranye, dan yang hijau itu dia sangat baik sekali, di mana yang hitam log normal dan Nakagami. Oke, sukses kita buat density plot, merupakan suatu teknik untuk menangkap histogram dengan menggunakan fungsi densitas peluang. Lalu seperti biasa kita akan coba menggunakan kumulatif density plot atau CDF. Kita selalu ingat memerlukan nilai I, yaitu I itu adalah bilangan 1 sampai panjang data. N-nya itu adalah panjang data. Nah, kumulatif observation atau kumulatif yang akan kita gunakan adalah I kurang 0,5 per N. Seperti biasa kita memerlukan setiap parameter, set Weibull, scale Weibull, set gamma, scale gamma, set log normal, scale log normal, set normal, scale normal, dan XX adalah short. Ingat, dalam kumulatif kita memerlukan urutan data dari kecil dan ke besar. Lalu kita cari nilai kumulatifnya. Weibull dalam R menggunakan P untuk kumulatif Weibull. Ingat, XX data, SHW ini parameter Weibull yang sudah kita definisikan. Kita beri nama C-fix 1. Sedangkan untuk kumulatif gamma menggunakan P gamma, XX data yang diurutkan, SHG dan SCG parameter gamma. C-fix 3 untuk log normal kumulatif dalam R menggunakan PL0. XX data yang diurutkan, SHL, SCL adalah parameter log normal. C-fix 4 adalah kumulatif normal, PNOM. XX parameter normal, dan Nakagami menggunakan P-Naka untuk kumulatif. XX yang diurutkan, sedangkan MLN ini tadi parameter omega, ini parameter M. Cara mengambilnya harus ingat, jangan lupa cara mengambilnya ada dua, jelas sekali di sini harus diperhatikan. Setelah kita berhasil mendapatkan beberapa hal yang kita inginkan tadi, kumulatif, lalu kita jalankan semuanya. Oke, kita jalankan. Oke, run. Stop. Oke, kita lihat jalan atau tidak. Oke, jalan. Mantap. Lalu kita gambarkan CDF plot. Ingat CDF plot. FF untuk observation tadi, I
kurang 0,5 per N. Lalu kita bandingkan dengan C fix 1 untuk kumulatif Weibull, C fix 2 untuk kumulatif gamma, kumulatif log normal, kumulatif normal, dan kumulatif Nakagami. Kita coba run model kita, oke, kita runkan. Nah, di sini kita juga lihat bahwa yang merah itu Weibull itu masih jauh dalam menangkap yang hitam. Yang hitam itu adalah theoretical atau yang FF sama dengan I kurang N. Biru juga masih belum baik menangkap karena masih di luar. Sedangkan yang sisanya yang berwarna grey normal, hijau normal, oranye Nakagami sangat baik menangkap. Hitam tenggelam dalam 3 warna tadi. Bila yang warna hitam data observation tenggelam untuk ditangkap oleh log normal, normal, dan Nakagami. Sedangkan merah dan biru seperti yang ditunjukkan oleh density plot masih belum baik menggambarkannya. Oke, ini dari CDF plot untuk temperatur kita juga sukses. Lalu yang terakhir kita lihat kuantil plot. Kuantil itu adalah inverse dari kumulatif. Nah, kalau dalam R, kuantil Weibull menggunakan Q, sedangkan kuantil observation itu menggunakan FF-nya. Ingat, FF tadi adalah kumulatif observation, sedangkan kuantil model menggunakan kumulatif C fix 1 untuk Weibull. Ini SHW disebut sebagai parameter Weibull. Ingat, kalau dia gamma dalam R, kuantil gamma. Untuk observation gunakan F, untuk kuantil model gunakan C fix 2. Dalam log normal, kuantilnya menggunakan QL0. Untuk observation gunakan FF, untuk model gunakan C fix 3. Sedangkan normal Q0, sedangkan Nakagami kuantil Naka untuk observation FF, untuk model C fix 5. Oke, kita coba lihat kekuatan program kita dalam menggambarkan kuantil plot. Kita jalankan kuantil plot kita run. Oke, ya, kita lihat di sini. Weibull seperti yang kita duga itu tidak baik menghampiri garis lurus. Ini garis lurus nampak. Weibull tidak baik, dia mencong. Gamma begitu juga. Kita lihat gamma juga di bagian bawah dan ujungnya juga tidak baik menghampiri suatu garis lurus. 3 distribusi lainnya itu sangat baik, log normal sangat baik, sedangkan Nakagami sangat baik, dan kuantil normal juga baik. Jadi kalau kita lihat lebih kurang sama saja. Cuma normal di bagian awalnya tuh mampu mencapai garis lurus, sedangkan 2 lainnya yang bagian awal ini untuk log normal masih di bawah. Tapi walau bagaimanapun juga ketiga ini adalah masih sangat baik. Ini dari segi kuantil plot. Langkah terakhir adalah kita menggunakan root mean square error untuk mendapatkan nilai yang real, yang terkecil adalah yang terbaik. Root mean square error itu adalah data sebenar dikurang kuantil model, lalu dibagi dengan data sebenar, dikuadratkan, lalu jumlahkan. Ini bahasa R-nya, ini untuk RMSE Weibull, ini root mean square gamma, root mean square error log normal, root mean square error normal, dan root mean square error Nakagami. Kita jalankan N panjang data, lalu kita lihat, kita jalankan. Oke. Lalu kita coba gabungkan. Untuk namanya kita pakai tanda kutip, sedangkan untuk nilainya tidak pakai tanda kutip. Kita coba gabungkan namanya dan nilai tadi dengan bahasa GovTest uji kebaikan. Kita run uji kebaikan. Kita lihat di konsol nilai GovTest itu berapa.
Kita jalankan drop test. Nah, kita lihat di sini root mean square Weibull nampak sekali 5,2 kali 10 pangkat min 14 masih besar. Jadi yang terkecil itu memang nampak di sini adalah antara Nakagami yang bernilai 10 pangkat min, bukan, normal yang bernilai 10 pangkat min 18 dan Nakagami yang bernilai 3,10 pangkat min 17. Jadi kalau kita lihat distribusi normal masih yang terkecil nilai root mean square errornya. Jadi kalau begitu kita sepakat dalam penelitian ini jelas bahwa data kecepatan angin dari tahun 1990 sampai 1999 masih normal data temperatur. Sekarang bagaimana untuk 10 tahun berikutnya, apakah dia masih normal? Itu menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk dikaji berikutnya. Jadi rekan-rekan berikutnya mana yang ingin melihat program R-nya, wah ini seperti biasa kita buat secara detail, cara memanggil data, oke? Jangan lupa diinstal MixR dan Nakagami. Fit 1 ini sudah kita bahas untuk Weibull, Fit 2 untuk Gamma, Fit 3 untuk log normal, sedangkan Dino untuk normal, dan Omega dan M ini adalah parameter awal untuk Nakagami. Lalu gunakan bahasa R dalam iterasi dengan menggunakan nilai log likelihood-nya, panggil dengan menggunakan optimisasi. Lalu F Naka, D Nakagami, densitas Nakagami. Lalu jalankan histogram, histogram untuk melihat kekuatan programming kita, terutama dalam membuktikan parameter-parameter yang kita dapat tadi dapat menghasilkan model yang baik. Lalu ini adalah keperluan untuk kumulatif, di mana kita tahu FF ini kumulatif observation kurang 0,5%. Lalu setiap model, setiap parameter kita panggil, dan jangan lupa urutkan data dari kecil ke besar, lalu dapatkan Cefik 1 kumulatif Weibull, Cefik 2 kumulatif Gamma, Cefik 3 kumulatif log normal, Cefik 4 kumulatif normal, Cefik 5 kumulatif Naka. Lalu jalankan program kita untuk melihat kemampuan kumulatif observation ditangkap oleh kumulatif model. Lalu kita ingat kuantil plot. Kuantil itu adalah inverse dari kumulatif. Kuantil Weibull pakai Q Weibull, ingat ada Q observation, gunakan FF kumulatif observation dan parameternya. Untuk kuantil model gunakan kumulatif model Cefik 1 untuk Weibull. Gamma begitu juga untuk kuantil gamma observation gunakan FF, sedangkan kuantil gamma model gunakan kumulatif model Cefik 2. Begitu seterusnya, ini juga untuk log normal, ini untuk normal, dan ini untuk Nakagami. Dan kita dapatkan root mean square error, yaitu data dikurang kuantil data dibagi dengan X pangkat 2 bagi dengan F. Nah, oke. Ini rumus-rumus yang sangat baik sekali yang kita jalankan pada hari ini. Oke, kita sudah lihat kemampuan kita pada hari ini, terutama bagaimana dalam membedah suatu riset artikel yang sangat luar biasa. Saya Rado Yendra dari Rado Institute. Jumpa lagi dalam pembahasan bedah-bedah riset artikel yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.